datang lagi di channel YouTube saya, Wati Juliana. Nah, di sini saya akan membagikan kepada kalian semua sebuah cerita-cerita inspiratif yang dapat membangkitkan semangat kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau menurut kalian channel ini bermanfaat, bantu channel ini untuk terus berkembang. Caranya dengan klik subscribe, komen, like, dan yang terakhir share ya, jangan lupa. Kisah kali ini berawal dari seorang yang akrab dengan kegagalan dan penolakan, tapi pada akhirnya menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah seorang Jack Ma, seorang pria dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan dari seorang keluarga dengan keadaan ekonomi yang cukup sulit pada masanya. Dengan background orang tua adalah seorang pemusik dan pendongeng, atau biasa kalau di Indonesia mungkin seorang musisi lokal ya. Dia lahir di Guangzhou, China pada tahun 1964. Dia adalah sosok yang berhasil menaklukkan semua kegagalan yang pernah dia alami. Nah, ketika dewasa, Jack Ma melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas, dan ketika masuk universitas, Jack Ma mengalami penolakan. Iya, seorang terkaya, salah satu orang yang terkaya di dunia dengan brand yang terkenal itu adalah Alibaba. Tapi ternyata dia adalah seorang yang biasa-biasa saja dengan kecerdasan yang biasa-biasa saja. Kali ini benar-benar sebuah cerita yang membuktikan bahwa background pendidikan atau bisa dikatakan cerdas atau pandai secara akademis itu benar-benar tidak mendukung sebuah kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Faktor yang utama adalah kerja keras kalian, pantang menyerah semangat kalian. Seperti halnya Jack Ma, dia gagal 2 kali untuk masuk universitas. Bahkan yang paling lucu nih, dia gagal 10 kali untuk masuk di Harvard University. Iya, dia memulai karirnya dalam bahasa Inggris. Dia memulai mengasah kemampuannya dalam bahasa Inggris itu adalah sejak dia berusia 12 tahun. Di Guangzhou itu adalah salah satu tempat destinasi wisata bagi para wisatawan kalau mereka datang ke daerah China. Kenapa begitu? Waktu itu memang si Jack Ma kecil itu menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisata gratis tanpa dibayar, karena dia memang benar-benar niat untuk bisa memperdalam bahasa Inggris. Pada suatu ketika dia sudah tumbuh dewasa, dia ada masanya untuk mencari sebuah pekerjaan, ada masanya untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Dia melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan KFC, tahu ya, Kentucky Fried Chicken. Iya, di situ ada lowongan pekerjaan yang mendaftar adalah kurang lebih ada 34 orang. Tapi surprise buat Jack Ma, hal yang mengenaskan buat Jack Ma, dari 34 orang, 33 orang diterima untuk bekerja di KFC. Bayangkan, 33 orang diterima, berarti kan per satu orang peluangnya untuk masuk ataupun diterima di KFC adalah luar biasa kan. Tapi kalian tahu gak sih, orang yang ke-34 itu adalah Jack Ma. Iya, orang yang ke-34 itu Jack Ma. Jadi dari 33 pelamar diterima, yang nomor 34 gak keterima itu adalah Jack Ma. Iya, memang background pendidikan nggak penting ya, untuk skill akademis memang nggak penting. Ini seperti kisah dari Jack Ma, dan yang kemarin ada kisah dari Thomas Alva Edison yang membuktikan bahwa background pendidikan itu hanya menyumbang ya kurang lebih sedikit lah dari kesuksesan kita. Pada tahun 1995 ini adalah tahun emas buat Jack Ma. Kenapa begitu? Karena pada tahun ini Jack Ma mempunyai kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat. Ya, pergi ke US. Dia akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan menjadi seorang penerjemah. Pada waktu itu misinya adalah membantu temannya untuk menagih hutang pada seseorang di sana.
Tapi naas, di negeri orang, Jack Ma ditangkap, Jack Ma diculik, kemudian disekap di sebuah kota, di rumah mewah. Tapi untungnya Jack Ma dan temannya dapat melarikan diri. Mereka langsung terbang menuju Seattle. Seattle itu adalah sebuah daerah di Amerika. Kemudian di situ untuk pertama kalinya Jack Ma menyentuh komputer. Jack Ma mengenal komputer. Dan untuk pertama kalinya juga Jack Ma berselancar di dunia internet. Kalian tahu hal apa yang ia cari ketika berhadapan dengan komputer, ketika berhadapan dengan internet? Bayangin kalau kita udah tahu internet ya. Mungkin kita akan mencari, kalau pada zaman waktu itu mungkin yang terkenal adalah aplikasi chatting MIRC ya kalau nggak salah, sama Yahoo Messenger. Tapi Jack Ma dia pertama kali dia search di internet itu adalah China atau Tiongkok negaranya. Tapi pada waktu itu Jack Ma tidak mendapatkan hal yang membahagiakan buat dirinya karena tidak ada satupun blog yang menceritakan tentang China atau Tiongkok. Pada waktu itu dia berpikir, kalau nggak ada orang yang menceritakan tentang China, kenapa bukan Jack Ma saja yang mau menceritakannya? Kenapa bukan dia sendiri yang menceritakannya? Dari situ awal mula kesuksesan Jack Ma. Nah, pada waktu itu masih di tahun yang sama, Jack Ma mendirikan sebuah perusahaan dan perusahaan Jack Ma yang berbasis internet itu bersaing dengan perusahaan telekomunikasi yang terbesar di China. Untuk memulai bisnisnya, Jack Ma diketahui meminjam 2.000 US dollar dan dia akan mengembalikannya dalam waktu 1 tahun. Jadi dia nggak ada modal, tapi dia punya keyakinan dan punya motivasi. Dia ambil pinjaman dari orang lain, dia kembangkan modal itu, dia kembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Pada saat itu perusahaan yang awalnya adalah saingan terbesar dari Jack Ma menawarkan investasi sebesar 185.000 US dollar. Iya, pada waktu itu, pada tahun itu adalah jumlah uang terbesar yang pernah Jack Ma lihat, yang pernah Jack Ma pegang seumur hidupnya. Nah, pada tahun 1999, Jack Ma bersama 18 temannya, dia membahas tentang konsep Alibaba. Jadi Alibaba dimulai pada tahun 1999. Jack Ma dan 18 temannya membahas tentang Alibaba, dan konsep dari e-commerce Alibaba itu memikat banyak investor ya. Kemudian di perjalanannya Jack Ma bukan suatu hal yang mulus untuk membesarkan Alibaba yang sampai sekarang terkenal sekali. Ada banyak tantangan, rintangan, ada banyak hambatan, terutama dari orang-orang di sekitar Jack Ma. Mereka menganggap Jack Ma bukan orang yang kompeten di bidang komputer atau kompeten di bidang internet atau program dan lain sebagainya. Banyak yang mencibir Jack Ma. Kamu tahu apa tentang komputer? Kamu tahu apa tentang internet? Bagaimana cara merubah pola kehidupan masyarakat Cina yang awalnya bertransaksi secara manual, kemudian kamu akan merubahnya menjadi sebuah e-commerce digital, transaksi digital dan lain sebagainya. Merubah budaya belanja dari yang secara manual, kita bertransaksi, bertemu secara langsung, dan kemudian menjadi semuanya serba online. Itu sesuatu yang sulit, tantangan terbesar buat Jack Ma. Dan sampai suatu ketika Jack Ma pun bangkrut karena mungkin banyak cibiran pada tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua banyak cibiran dari orang-orang terdekat dari Jack Ma. Tapi dia tidak pantang menyerah. Iya, ini yang harus kalian contoh ketika kalian jatuh. Jangan hanya duduk diam, tapi bangun, bangkit, berdirilah dan mulai semuanya dari awal. Sama seperti Jack Ma. Jack Ma tidak menyerah.
Jack Ma meyakinkan kembali orang-orang yang pernah berinvestasi, orang-orang yang pernah menjadi investornya Jack Ma untuk dapat membangun kembali Alibaba. Benar saja, tidak perlu memakan waktu lama. Iya, benar saja, tidak perlu makan waktu lama, Alibaba berkembang. Alibaba meledak. Iya, seperti saat ini. Alibaba menghasilkan pundi-pundi dolar buat Jack Ma secara luar biasa, bahkan sekarang menjadi masuk nominasi salah satu orang yang terkaya di dunia. Nah, kemudian diketahui bahwa Alibaba ini kesuksesannya melebihi dari eBay ataupun melebihi dari Amazon ya. Yang ingin saya sampaikan dari cerita Jack Ma, dari perjalanan kehidupan seorang Jack Ma, dia adalah seorang yang pantang menyerah. Bahkan motonya dari Jack Ma ketika diwawancarai di salah satu media, dia pernah berkata, saya cuma ingin cari kerja awalnya. Jadi dia awalnya cuma ingin cari kerja, tapi karena susah untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia berpikir, kenapa bukan saya yang menciptakan pekerjaan? Daripada saya mencari kerja, saya yang akan menciptakan pekerjaan. Ini hal yang luar biasa, motivasi buat kalian semua kaula muda, buat kalian yang merasa passion kalian bukan di kantor atau passion kalian bukan pekerjaan kalian saat ini. Mulailah untuk seperti Jack Ma. Mulailah dengan suatu hal yang kecil, dengan suatu hal yang menjadi hobi kalian, itu akan berkembang menjadi luar biasa. Jadi yang perlu diambil hikmahnya di sini adalah semangat Jack Ma yang pantang menyerah. Dia tidak pernah putus asa dengan apapun yang dikatakan orang lain, terserah orang lain mau bilang apa. Dia punya satu visi, dia punya satu mimpi, yaitu untuk membangun bisnis dengan konsep yang out of the box, yang luar biasa. Pada waktu itu belum ada yang mengenal tentang e-commerce pada masyarakat China, tapi Jack Ma mampu membuktikan bahwa Jack Ma mampu merubah pola kehidupan masyarakat China untuk berbelanja. Oke, terima kasih. Semoga cerita tadi bermanfaat buat kita dan buat kalian yang merasa channel ini bermanfaat. Sekali lagi, aku ingetin buat kalian, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara ketik subscribe, padamkan tombol merah dan notifikasinya, kemudian tekan like, komen, dan share ya. Jangan lupa agar semua orang dapat mengetahui cerita sukses dari Jack Ma dan dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita beliau. Terima kasih.